Gereja pembelajar. Amsal 19 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Bapak Krisnayana Yahya, salah seorang dosen, ahli statistik dan konsultan manajemen di Jawa Timur, Indonesia, menceritakan sebuah kisah unik dalam sebuah perkuliahan mengenai sebuah pabrik yang mempekerjakan ribuan karyawan. Pabrik tersebut mengalami permasalahan, yaitu tingginya angka kecelakaan kerja yang mengakibatkan banyak orang cacat dan tentunya pada akhirnya sangat merugikan juga bagi perusahaan. Berkali-kali mereka mencoba melakukan perbaikan pola kerja, Standard Operating Procedure atau SOP dalam prosedur produksi dan keamanan kerja. Namun masih saja terjadi banyak angka kecelakaan tersebut. Selain perbaikan secara sistem, pihak manajemen kemudian juga menggunakan pendekatan lain, yaitu pendekatan spiritual. Karena banyak rumor yang dikaitkan sebagai penyebab kecelakaan ini dan dihubungkan dengan aspek spiritual, mistik, tempat-tempat dan pohon-pohon yang memiliki nilai mistis yang dianggap sebagai faktor penyebab. Maka mereka pun kemudian juga mendatangkan orang pintar atau tokoh-tokoh spiritual dari beberapa agama. Proses spiritual tersebut awalnya nampaknya berhasil dalam beberapa hari, tapi kemudian kecelakaan kerja tersebut terjadi kembali. Setelah mengadakan berbagai riset kembali dengan pendapat, akhirnya ditemukan penyebabnya adalah kondisi para pekerja yang kekurangan kadar yodium di dalam diri mereka. Yodium ternyata sebuah mineral yang memberi pengaruh terhadap keseimbangan tubuh. Para pekerja tersebut makan dari makanan yang disediakan atau dimasak oleh juru masak perusahaan. Ternyata teknik proses pemberian garam ke dalam makanan yang salah telah mengakibatkan banyak hilangnya kadar yodium pada garam yang mereka gunakan. Firman Tuhan yang kita baca menggambarkan bahwa Allah ingin umatnya bukan cuma rohani atau berkarakter, tetapi juga berpengetahuan. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa tanpa pengetahuan, sikap rajin dan giat saja ternyata tidak cukup. Bukankah rajin adalah kualitas yang baik? Ternyata tanpa pengetahuan yang benar, maka kerajinan atau keaktifan kita hari ini hanya menjadi hal yang cuma rutinitas. Untuk memiliki pengetahuan tidak ada jalan lain kecuali hati atau sikap yang mau belajar. Sikap belajar artinya sebuah kesadaran bahwa saya tidak tahu segalanya, saya harus berubah dan perlu meningkatkan kualitas dan karya. Itulah sebabnya dalam kekristenan identitas kita juga disebut sebagai murid dan Yesus adalah guru. Dan sebagai murid, tugas utama kita adalah belajar. Di era new normal banyak hal yang harus kita hadapi. Banyak hal yang tidak biasa tapi harus menjadi kebiasaan baru kita. Dan hal ini tentunya menuntut kita belajar dan melakukan perubahan-perubahan. Seorang futurolog dan penulis terkenal Alvin Toffler menyatakan bahwa orang buta huruf di masa depan bukanlah orang yang tidak bisa membaca, melainkan orang yang not learn, not unlearn, dan not relearn, atau orang-orang yang tidak belajar atau tidak bersedia membuang konsep-konsep lama dan tidak bersedia belajar kembali. Siapkah kita menjadi gereja yang terus belajar?